Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Coba kalian perhatikan gambar apakah ini? Betul sekali. Ini adalah gambar kendi, wajan, dan tungku. Bahan apa yang digunakan untuk membuat benda-benda ini? Wah, hebat semua ya. Betul, bahan yang digunakan adalah tanah liat. Benda-benda tersebut disebut juga dengan gerabah. Gerabah yaitu barang pecah belah yang dibuat dari tanah liat yang dibakar, yang dibuat secara tradisional. Tapi sekarang sudah ada alat modern yang digunakan untuk pembuatan gerabah. Sebutan lain dari gerabah adalah tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan, dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Banyak daerah di Madura menjadi penghasil gerabah. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus. Proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan, yaitu mulai dari menyiapkan bahan berupa tanah liat, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harganya murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Meski gerabah masih tetap dipakai dan diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan dengan produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, tapi juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun jadi ikut terancam.
Nah, kalian sudah mendengarkan teks lisan mengenai gerabah. Ibu akan meminta kalian membuat paragraf menggunakan ide pokok yang Ibu berikan. Contoh mengembangkan gagasan pokok atau ide pokok. Tanah liat banyak kegunaannya. Buria akan kembangkan menjadi sebuah paragraf. Saat kalian akan mengembangkan sebuah ide pokok, kalian harus menentukan terlebih dahulu. Kalimat utamanya akan disimpan di depan, di belakang, atau di depan dan belakang paragraf. Contohnya, setiap orang tentu mengetahui jenis-jenis tanah. Salah satunya yaitu tanah liat. Tanah liat merupakan bahan baku pembuatan gerabah. Tanah liat juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan batu bata, genting, dan berbagai macam kerajinan tangan. Dengan demikian, tanah liat memiliki banyak kegunaan. Pada paragraf yang Ibu buat, Ibu menuangkan ide pokok pada kalimat utama yang Ibu letakkan di akhir paragraf. Jadi, jenis paragraf yang Ibu buat adalah paragraf induktif. Pastikan saat kalian menulis, kalian mengikuti aturan-aturan penulisan. Gunakan huruf kapital di setiap awal kalimat, nama orang, nama daerah, dan lain sebagainya. Silahkan dikembangkan dua ide pokok berikut menjadi paragraf yang utuh yang kalian buat menggunakan pemikiran kalian sendiri. Yang pertama, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Yang kedua, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Kita memanfaatkan organ gerak untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satu aktivitas yang memanfaatkan organ gerak yaitu pembuatan gerabah. Proses pembuatan gerabah secara tradisional menggunakan organ gerak pada tangan dan kaki. Otot dan tulang pada tangan bermanfaat untuk membentuk gerabah, sementara otot dan tulang kaki bermanfaat untuk menggerakkan alat putar tanah liat. Tulang dan otot berperan penting dalam proses pembuatan gerabah. Tulang pada tangan dan kaki tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Otot merupakan organ gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Jenis otot yang melekat pada tulang yaitu otot lurik. Otot ini dapat memendek dan memanjang sehingga menimbulkan gerak. Jika kesehatan tulang dan otot para pengrajin dijaga dengan baik, hasil gerabah juga terlihat rapi dan bagus. Sebaliknya, jika kesehatan tulang dan otot terganggu, hasil gerabah tidak akan terlihat bagus. Pengrajin gerabah harus menjaga kesehatan tulang dan otot. Misalnya, pengrajin menjaga posisi duduk ketika membuat gerabah. Posisi duduk sangat memengaruhi kesehatan tulang. Selain itu, pengrajin juga tidak boleh bekerja secara terus-menerus karena dapat menyebabkan kelelahan pada otot. Gangguan yang terjadi pada tulang akan menyebabkan penyakit. Penyakit pada tulang dapat terjadi karena kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, kebiasaan duduk, atau kecelakaan. Mari kita perhatikan macam-macam penyakit tulang berikut ini. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Fraktura adalah penyakit pada tulang karena kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi patah. Berdasarkan jenisnya, fraktura dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak merobek atau tidak keluar dari kulit. Sementara fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Wah, serem sekali kan? Yang kedua, fisura atau retak tulang. Fisura adalah penyakit pada tulang karena kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi retak. Retak tulang dapat diperbaiki karena adanya zat dalam tulang yang akan membentuk sambungan. Yang ketiga, osteoporosis. Kalian pasti sering mendengar kata osteoporosis kan?
Osteoporosis adalah penyakit pada tulang karena kekurangan kalsium. Pada penderita osteoporosis, proses penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Hal itu menyebabkan tulang menjadi kropos. Dengan demikian, tubuh sudah tidak mampu menyerap kalsium secara normal. Rahitis adalah penyakit pada tulang karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan bentuk kaki tidak normal. Penderita rahitis akan memiliki tulang kaki berbentuk huruf O atau huruf X. Yang kelima, lordosis. Lordosis adalah penyakit tulang karena kebiasaan posisi duduk. Bentuk tulang belakang pada penderita lordosis melengkung ke depan. Yang keenam, skoliosis. Skoliosis adalah penyakit tulang karena kebiasaan posisi duduk juga. Bentuk tulang belakang pada penderita skoliosis bengkok ke kiri atau ke kanan, membentuk seperti huruf S. Yang terakhir, kifosis, yaitu lagi-lagi penyakitnya disebabkan oleh kebiasaan posisi duduk. Bentuk tulang belakang pada penderita kifosis bengkok ke belakang atau bungkuk. Kalian sudah mengetahui jenis-jenis penyakit pada tulang. Pastikan kalian selalu menjaga organ gerak kalian. Semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.